Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, Dzul Jalali wal Ikram. Dialah satu-satunya zat yang memiliki segala kesempurnaan dan kemuliaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Khaliqus samawati wal ardh. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kekal dan abadi. Di saat seluruh makhluk yang Dia ciptakan musnah, hanya Dialah yang kekal dan abadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jagat raya ini, yang menciptakan dan menguasai serta mengatur jagat raya ini. Salawat dan salam marilah senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah kerasulan yang Allah emban kepada beliau. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi nasahal ummah, yang telah menasihati umat ini, menasihati hal-hal yang berkaitan dengan agama ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua agar kita meniti jalan yang menunjukkan kepada kita untuk menggapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan yang maha kekal dan abadi adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berperang, membela agama Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah dengan sebaik-baiknya jihad, dengan sebaik-baik berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan agama ini dengan sangat sempurna,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Allah sampaikan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam ini untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya dengan Allah mengakhirkan turunnya wahyu. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikmat terbesar dan nikmat yang besar juga buat kita semua adalah nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan agama ini dengan putih bersih. Sudah tidak ada lagi yang tertinggal. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau semua telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya senantiasa kita sebagai pengikut beliau, kita yang mengharapkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang dimana pada hari tersebut la yanfa'u malun wala banun, pada hari dimana harta dan anak sama sekali tidak bermanfaat buat kita. Jangankan harta dan anak, orang yang sangat kita cintai pun tidak bermanfaat buat kita. Orang tersebut yang biasa di dunia sering menolong kita, akan tetapi pada hari itu tidak akan bisa dia menolong kita. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, manusia juga akan lari dari orang tuanya yang paling dia cintai, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, pada hari itu juga manusia akan lari meninggalkan kekasihnya, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya. Semua pada hari itu hanya memikirkan diri masing-masing. Pada hari yang segala sesuatu sudah tidak bermanfaat lagi buat kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dan semoga kita semua bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir dari kehidupan kita di dunia yang sangat sementara ini, yang sangat singkat ini, Allah mengakhirkan hidup kita dengan gelar husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada kita semua umat beliau, pendamba syafaatul uzma, kita semua yang mendambakan syafaat atau pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa dan harus terbesit, bahkan terucap dalam lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Karena kedua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Seorang hamba jika dia memiliki anak yang banyak, memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaruniakan kepada orang tersebut nikmat
iman dan Islam, maka anak dan harta yang sangat banyak tersebut sama sekali tidak bermanfaat buat orang tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempermudah langkah kita untuk menuju majlis yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, majlis yang di dalamnya syarat akan manfaat. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sabdakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam suatu majlis. Dalam riwayat lain disebutkan baitun min buyutillah, berkumpul di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang berkumpul dalam suatu majlis yang di mana majlis tersebut yatsluna kitab Allah, di majlis tersebut dilantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi telah saya lantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatadarasunahu bainahum." Di samping dilantunkan, dibacakan ayat Al-Qur'an di dalam majlis tersebut, "Tsumma yatadarasunahu bainahum." Kemudian satu sama lain yang sedang duduk di majlis tersebut saling mengajarkan, baik teman dalam satu majlis itu saling mengajarkan atau memberikan maklumat tentang ayat atau memberikan pemahaman tentang ayat yang disampaikan, ataupun seorang ustadz yang menyampaikan ayat kemudian dia jelaskan, ini masuk ke dalam bagian tsumma yatadarasunahu bainahum. Apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang senantiasa berkumpul di dalam suatu majlis yang di mana majlis tersebut diajarkan Al-Qur'an atau disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janji tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah. Manfaat yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan dalam majlis seperti ini. Maka Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernah kita dengar atau mungkin sangat jarang sekali kita dengar ada orang yang pulang dari majlis taklim, pulang dari tabligh akbar, pulang dari majlis yang dimana disampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi perkelahian atau bahkan sampai bunuh-bunuhan. Tidak akan. Mungkin kita kalaupun ada kejadian sangat sedikit. Karena ini merupakan bukti, ya, bukti dari hadis atau sabda baginda Rasulullah SAW, dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan ketenangan. Satu sama lain di antara kita akan diberikan ketenangan. Berbeda dengan kalau mungkin kita sering dengar di radio atau baca di koran atau nonton di televisi, ada orang berkelahi, pukul-pukulan di mana? Di majlis, tapi majlisnya majlis dangdut gitu. Enggak aneh, ya. Karena memang majlis maksiat, ya. Enggak aneh kalau di sana terjadi perkelahian dan lain sebagainya, bahkan pembunuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita karena kita berkumpul di tempat seperti ini. Yang pertama, sudah dipastikan satu sama lain di antara kita, bahkan majelis ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan. Itu yang pertama, as-sakinah. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan juga wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan mencurahkan rahmatnya. Allah akan menuangkan rahmatnya yang sangat luas di tempat seperti ini. Kita semua, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, ya Allah rahmataka arju, ya Allah rahmatmu aku mohon, ya Allah curahkanlah rahmatmu kepadaku.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau selalu memohon, "Ya Allah, aku mendambakan rahmat-Mu, curahkanlah rahmat-Mu kepadaku." Dan bersyukur kita berkumpul di tempat seperti ini, dan merupakan tempat ini adalah tempat yang Allah sudah janjikan lagi akan dicurahkan rahmat di tempat seperti ini. Rahmat artinya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat juga lah nanti yang akan mengantarkan kita ke surganya yang maha indah. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan hamba-Nya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicurahkan rahmat. Yang selanjutnya adalah wa haffathumul malaikah. Manfaat ketiga yang didapati oleh kita semua saat ini alhamdulillah adalah haffathumul malaikah. Malaikat menaungi kita semua. Malaikat berkumpul di sini semua. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita indra yang keberapa saya nggak tahu ya, untuk bisa melihat malaikat, mungkin malaikat penuh pada tempat seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah janjikan hafathumul malaika. Allah malaikat akan mengerumuni, akan berkumpul berbondong-bondong mereka untuk memasuki tempat di mana ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan dan diajarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah merupakan manfaat yang sangat besar, manfaat yang tidak didapati oleh orang-orang selain kita yang berada di tempat seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bagi orang yang senantiasa hadir di majlis ilmu, hadir di majlis Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita. Allah Subhanahu wa taala akan berbangga-bangga kepada kita, akan membanggakan kita di hadapan makhluknya, di hadapan makhluknya yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membanggakan kita, akan menyebut-nyebut nama kita karena kita senantiasa hadir di majlis ilmu di hadapan para malaikat yang mulia. Para malaikat yang kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala firmankan, malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallah, yang mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka selalu mematuhi apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak mau bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka semua. Dan ini adalah patut kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menghadiri tempat seperti ini yang mungkin kita semua sudah tahu. Di sela-sela kesibukan kita yang sangat banyak, apalagi hari libur, saatnya mungkin orang tua berkumpul dengan anaknya, tapi kita mau meluangkan waktu kita yang tadinya waktu untuk keluarga kita luangkan untuk bermujahadah, berjuang di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini merupakan tabungan amal soleh kita yang insya Allah akan bermanfaat di kemudian hari, akan bermanfaat di suatu masa yang kekal dan abadi, di kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempermudah kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat seperti ini. Dan ini Bu, Pak, patut kita catat.
ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Dengan Allah mempermudah langkah kita dari rumah menuju majelis ilmu seperti ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita. Ini menunjukkan Allah akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah akan takdirkan dia berada atau termasuk golongan orang-orang yang baik, atau dia yang tadinya buruk menjadi orang baik, atau orang yang sudah baik akan Allah upgrade lagi menjadi lebih baik lagi. Indikasinya atau tanda-tandanya adalah Allah yufaqihu fiddin. Allah mempermudah langkah dia untuk menuntut ilmu. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan kita bukan dengan harta kita. Allah ingin mengangkat derajat kita bukan dengan naiknya pangkat atau jabatan kita di kantor, di tempat kerja dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kita, ingin menjadikan kita yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi adalah dengan Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah langkah kita untuk menuju majlis ilmu. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu adalah merupakan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya salat akan mengantarkan kita ke surga. Kita ketahui bahwasanya puasa akan mengantarkan kita ke surga. Kita ketahui bahwasanya zakat dan haji pun akan mengantarkan kita ke surga. Kita ketahui bahwasanya sedekah juga akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Surga yang mala ainun ra'at. Surga yang mata ini belum pernah melihat. Mata ini belum pernah melihat. Mungkin kita pernah melihat tempat yang indah di dunia. Nanti di surga lebih indah dari tempat tersebut. Wala udhunun sami'at. Dan telinga pun kita tidak pernah mendengar tentang surga sama sekali. Kalau kita pernah diceritain sama teman kita atau tetangga kita, wah kemarin saya pergi ke Malaysia, Masya Allah, kotanya bersih, indah. Apalagi saya pernah ke gunung di sana, indah banget, subhanallah. Saya pergi ke Singapura, mungkin bangunan-bangunannya sangat indah. Kita pernah diceritain nama orang, tapi kita tidak akan pernah diceritain nama orang, oh saya pernah ke surga ternyata begini-begini. Tidak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan surga itu adalah tempat wala udhunun samiat. Telinga ini nggak pernah mendengar. Paling kita hanya pernah mendengar, wah iya benar, enak banget kayaknya di Mekah, di Madinah kayaknya enak banget. Iya. Anti tahu dari mana? Itu tetangga tadi cerita. Seperti itu. Kenikmatan-kenikmatan yang pernah diceritakan oleh orang lain, tapi dia surga kita semua belum pernah mendapatkan cerita dari orang lain. Hanya mungkin kita mendengar ciri-ciri ya, atau hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surga ada sungainya, di surga banyak pepohonan, di surga ada tempat rumah yang sangat mewah, istana dan lain sebagainya. Tetapi hakikatnya yang secara pastinya kita belum pernah mendengar ya, seperti apa surga tersebut. Dan pasti akan lebih indah daripada apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, lebih indah dari hal-hal tersebut. Wala khatara ala qalbi bashar, yang surga tersebut tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Kita tidak pernah terbayangkan sama sekali surga itu indahnya seperti itu. Yang paling kita ketahui di dunia, tempat yang sangat indah, surga berlipat-lipat keindahannya dari tempat tersebut. Kita semua mendambakan untuk
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Bahkan kebahagiaan yang paling besar bagi kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa memandang wajah Allah yang sangat indah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bisa hadir di majlis ilmu ini. Yang disebutkan majlis ilmu adalah merupakan jalan yang paling cepat yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya sebutkan jalan menuju surga melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, melalui haji, melalui sedekah, melalui umroh dan lain sebagainya. Tetapi dengan jalan menuntut ilmu ini adalah merupakan jalur paling cepat. Kalau jalan tol mungkin jalan tol yang nggak pernah macet. Kalau kita tahu jalan tol nih dekat kita, katanya tol itu jalur bebas hambatan. Tapi saya tiap pagi itu masya Allah. Kemarin alhamdulillah. Sekarang kantor Wesal TV sudah dekat di sini di Ganceng, jadi dekat. Kemarin kita sebelumnya di daerah Mampang. Subhanallah, setiap pagi itu kalau saya keluar rumah lebih dari jam setengah 6, jam setengah 7 macet sudah sampai jadi asih. Ini lingkar luar. Subhanallah. Padahal jalur bebas hambatan tapi macet. Udah bayar macet juga lagi. Tetapi nanti kalau kita mau masuk ke surga melalui jalan yang kagak pakai macet-macet lagi, itu melalui ilmu, melalui jalur menuntut ilmu. Maka berbahagialah kita yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia baru melangkahkan kakinya saja, baru keluar satu langkah saja dari depan pintu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua mendambakan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati atau jihad fi sabilillah, tetapi kita dengan sangat mudah mendapatkan gelar sebagai mujahid, orang yang mati syahid, yakni melalui jalan menuntut ilmu. Karena baginda Rasulullah SAW sebutkan, wa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal pada saat itu, subhanallah, ini adalah merupakan kematian yang cukup indah, yang merupakan kematian yang termasuk kematian indah, dan ini merupakan salah satu tanda daripada orang tersebut mendapatkan gelar husnul khatimah. Dia Allah Subhanahu wa taala wafatkan ketika dia berada di jalan menuntut ilmu. Dan insya Allah semoga kita semua lagi-lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Karena ketika kita semua mendambakan mati yang baik, pasti ini akan memotivasi kita untuk senantiasa selalu berbuat baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari su'ul khatimah atau kematian yang buruk. Walaupun kita dari muda sampai tua selalu melakukan amal soleh, rajin menuntut ilmu, rajin belajar, rajin membaca Al-Quran, rajin puasa, rajin sholat wajib maupun sholat sunnah, akan tetapi ketika akhir hayat kita berada dalam maksiat, maka kita dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu juga sebaliknya, walaupun kita bermaksiat dan naudzubillah, semoga kita menghindari menjauhkan maksiat, kita bermaksiat akan tetapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir hayat kita berada dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita pernah melakukan maksiat yang sangat besar, tapi di akhir hayat kita berada dalam kondisi yang baik, maka Allah catat kita berada di dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya diberikan judul oleh panitia, katanya, Ustaz, benar gak sih kiamat sudah dekat? Saya mau nanya lagi ke ibu, benar gak bu kiamat sudah dekat?
Hah? Saya dikasih judul, benarkah kiamat sudah dekat? Langsung saya jawab, saya tidak tahu. Langsung. Ya. Jangankan saya, Bu. Ya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja nggak tahu, tidak tahu kapan persis datangnya hari kiamat. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada makhluknya yang mulia ini beberapa tanda-tanda saja, ciri-ciri saja. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang. Mungkin semuanya ibu-ibu di sini sudah hafal, ya. Di hadis Al-Ba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini ditempatkan hadis nomor 2. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat panjang. Saya ceritakan. Perhatikan ibu-ibu semua. Jangan ada yang ngantuk. Pada suatu hari, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami, ini Umar ceritanya. Ibu perhatikan, ini yang ceritanya Umar, bukan saya. Umar radhiyallahu anhu bercerita, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, saya dan para sahabat sedang berkumpul berduduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang seseorang yang pakai baju sangat putih bersih. Mungkin pakai yang ujungnya clean, ya, karena bersih banget. Ya. Kemudian syadidu sawadi sa'ar. Di samping dia pakai baju yang sangat putih, mungkin debu aja nggak nempel itu. Kemudian sadidu sawadi sa'ar. Sadidu sawadi sya'ar. Dia juga rambutnya sangat hitam. Nggak kebayang itu. Rambutnya hitam banget, ya. Mungkin pakai minyak rambut kali. Oleh apa yang klimis, mengkilap. Dan bajunya putih. Kemudian la yura alaihi atharu safar. Dan dari orang tersebut itu nggak kelihatan dia habis safar. Nggak tahu, nggak ada. Kalau orang safar kan ketahuan, Bu. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa orang kita pergi dari Jakarta ke Surabaya itu make up yang di rumah masih menor itu di Surabaya itu masih menor lagi, mungkin bisa. Karena naik pesawat ada AC-nya, nggak gerak, nggak keringetan dan sebagainya. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, itu yang namanya orang safar itu kalau nggak jalan kaki naik kuda, kalau nggak naik kuda naik onta. Ya. Namanya safar itu jauh. Ya, kalau orang dulu mah kalau deket-deket aja nggak pakai kuda, nggak pakai onta atau nggak pakai ini, pasti jalan kaki. Dan ini tidak ada bekas bahwasanya dia sedang safar, tidak ada sama sekali. Karena kalau dia sedang habis safar atau dari tempat yang jauh, pasti minimal rambutnya acak-acakan. Walaupun tadi mungkin di depan masjidnya dia sisiran dulu, tapi tetap masih kelihatan. Kelihatan ini masih ada bekas, wah ini dia habis pergi jauh nih rambutnya. Terus mukanya juga bening. Tapi kalau orang pergi jauh, muka dan pakaiannya nggak mungkin putih bersih. Pasti minimal kucel and dekumel. Kalau kata orang sekarang, kucel and dekumel. Minimal itu bajunya kotor dikit. Kalau nggak kotor minimal lecek. Iya. Tahu lecek? Lecek itu yang nggak rapi. Seperti itu. Ini nggak kelihatan sama sekali. Ini orang tiba-tiba datang, bajunya bersih, kemudian rambutnya juga rapi, dan tidak ada bekas dia itu habis datang dari tempat jauh. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun. Oh, kalau dia nggak dari jauh berarti ini mungkin dia tetangga sini nih, dekat-dekat masjid sini atau dekat Masjid Nabawi sini. Tetapi di antara kami tuh nggak ada yang tahu siapa dia, nggak ada yang kenal. Ya. Kalau
dia bukan orang musafir, pasti kan dia orang mukim, penduduk setempat. Tapi kalau dia penduduk setempat, kita nggak ada yang kenal. Kemudian orang ini duduk di depan Rasulullah SAW, langsung duduk, Bu. Kagak pakai assalamualaikum lagi, kagak pakai permisi dan sebagainya, nggak pakai punten kali enggak, langsung masuk duduk di depan Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa sih itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, tiada zat yang pantas dan berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia wa iqamis shalah, mendirikan salat, kemudian dia membayar zakat, kemudian dia berpuasa Ramadan, kemudian juga dia pergi haji. Setelah Rasulullah menjawab seperti itu, ini orang langsung jawab lagi, sodakta, benar kamu. Keren banget. Ini orang nggak dikenal, ya orang misterius, nanya, dia yang membenarkan. Kalau kita kan kalau nggak tahu kita nanya ke ustadz, oh gitu, paling kita oh gitu, iya. Kalau nggak minimal gini aja, nunduk aja, nggak tahu ngerti, nggak tahu ngantuk, ya, paling seperti itu. Tapi ini menjawab, sodakta, benar engkau. Para sahabat kaget pada saat itu. Dia nanya, tapi dia yang membenarkan. Kemudian nanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepada saya apa sih iman itu. Iman adalah antu'mina billah wa malaikati, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul yang Allah utus, juga beriman kepada hari akhir, beriman kita kepada hari kiamat, hari akhir, dan juga beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini, orang ini menjawab lagi, sodakta, benar engkau. Para sahabat kaget lagi. Dia nanya lagi, dia yang benerin lagi, ya, kayak ngetes gitu. Kemudian nanya lagi masih. Ini para sahabat masih dengerin, Bu. Kalau sahabat itu di majelis Rasulullah itu nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang di majelis sambil makan, nggak ada yang sambil ngantuk. Tapi di sini nggak apa-apa, insya Allah. Yang ngantuk silakan minum, yang ngantuk silakan makan. Nanti saya pulang. Jadi itu dua pertanyaan. Dia nanya kepada Rasul, dia membenarkan. Kemudian nanya lagi, wa akhbirni anil ihsan, dan kabarkan kepada saya wahai Rasulullah, apa sih ihsan itu? Ada yang tahu di sini ihsan? Apa Bu ihsan? Ihsan anaknya Pak Ahmad? Bukan. Rasulullah menjawab, ya, anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau menghambakan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah ka'annaka tarah, seolah-olah itu engkau itu melihat Allah. Ini ihsan. Bukan anaknya Bang Udin. Ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau merasa tidak melihat Allah, ya, fa innahu yara, anggap saja seolah-olah itu Allah itu melihat kamu. Subhanallah, itulah ihsan. Ihsan itu intinya adalah kita beribadah itu seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Mungkin ibu-ibu jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika menghadap wali kelas gitu ya, atau pejabat atau siapa saja yang orang yang terpandang atau orang yang kita hormati, kita nggak mungkin penampilan kita ya yang nggak kakaruan terus kita nggak sopan, nggak mungkin. Pasti di hadapan orang yang kita hormati kita juga akan sopan.
Yang tadinya mungkin bicaranya juga banyak, yang tadinya banyak ngomong, dia juga pasti akan dikondisiin. Dia mulai sok kalem gitu. Seperti itu. Ya seperti itu. Inilah ihsan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ihsan adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diawasi nama Allah Subhanahu wa taala, Bu, kayaknya gimana, Bu? Ya. Mau gini, ada Allah. Mau begitu, ya. Itu ihsan. Ya. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan memotivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Karena orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin dia mau maksiat. Minimal dia malu, ya. Sama kayak kita misalkan, ya. Ketika kita melanggar, ya melakukan pelanggaran, ya, terus ketahuan sama orang yang kita hormati, minimal itu kita malu, ya. Bahkan nggak mau ketemu orang itu lagi. Aduh, kemarin pas banget saya lagi melakukan itu, kelihatan sama dia, ya Allah, malu. Ya. Inilah kalau kita ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memotivasi kita untuk senantiasa berlaku baik. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah seolah-olah Allah itu melihat engkau. Ini ihsan. Ketika dia ngomong, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini, orang tadi bilang lagi, sodaqta. Allahu Akbar. Para sahabat pada bingung semua. Tadi tentang Islam dia nanya, dia membenarkan, benar kamu. Dia ngomong tentang iman, dia membenarkan juga. Nanya ihsan, benar juga engkau. Kita bingung, para sahabat bingung. Dia yang bertanya kok dia yang menjawab. Makanya dia bukan dia yang menjawab, dia yang membenarkan. Seperti itu. Kemudian nanya lagi, wa akhbirni 'anis sa'ah. Nah, di sini, Bu. Dan kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Nah, Rasulullah ditanya sama orang ini tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai sama yang tadi saya bilang, karena saya referensinya dari Rasulullah. Rasulullah bilang, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu enggak tahu, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah SAW. Intinya Rasulullah itu enggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Ya. Ini menyebutkan. Makanya kemarin ketika saya di WhatsApp, ya, enggak di telepon tapi di WhatsApp, saat judulnya tentang benarkah kiamat sudah dekat. Maka saya jawab tadi, saya nggak tahu, Rasulullah aja nggak tahu, ya, seperti itu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya, yang bertanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. Intinya saya ini nggak tahu kapan itu datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian nanya lagi, ini orang, fa akhbirni an amaratiyah. Oke deh, kalau engkau mengabarkan kepada saya kapan si hari kiamat itu datang, coba tunjukkan kepada saya tanda-tandanya saja. Barulah ketika ditanya tanda-tandanya, Rasulullah SAW mengabarkan, ya, ciri kabar yang dikabarkan dalam hadis ini. Rasulullah mengabarkan antalidal amatu rabbataha. Nanti menjelang hari kiamat itu banyak budak-budak itu melahirkan tuannya. Kok budak wanita melahirkan majikan? Maksudnya gimana? Paham nggak kira-kira? Nah, budak-budak wanita, ya, itu melahirkan majikan, melahirkan tuannya. Gimana? Udah nyambung belum? Udah connect belum di sini? Oh, mungkin itu pembantu atau mungkin itu budak kawinnya sama majikannya kali, Sat. Jadi anaknya jadi majikan juga. Bukan seperti itu, Bu. Maksudnya adalah nanti banyak menjelang hari kiamat itu banyak ibu-ibu itu punya anak-anak yang pada songong, ya. Anak-anak yang durhaka, seperti itu. Anak-anak yang menjadikan orang tuanya itu seperti budak. Ini ciri yang pertama dari Rasulullah SAW. Nanti akan banyak orang tua yang disakiti oleh anaknya. Akan banyak ibu-ibu yang disiksa sama anaknya. Nanti akan banyak ibu-ibu yang
dibunuh oleh anaknya sendiri. Naudzubillah. Udah ada belum Bu sekarang? Sudah ada Bu. Allahu Akbar. Berarti kiamat sudah dekat Bu. Tuh kita lihat. Rasulullah bilang banyak nanti ibu-ibu itu, wanita itu melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Banyak gak sekarang anak itu gak sopan kepada ibunya. Ibunya disuruh ini, suruh itu. Ibunya dicaci maki. Ibunya bahkan ada yang dibunuh. Allahu Akbar. Tidak hanya itu Bu, bahkan sampai ada ibu yang diperkosa oleh anaknya. Waliyadzubillah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW sejak 1400-an tahun yang lalu. Hari kiamat, menjelang hari kiamat nanti banyak anak yang seperti itu kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengabarkan juga wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nanti ya, ciri-ciri hari kiamat akan datang juga, akan ada atau manusia nanti atau manusia pengembala kambing, pengembala yang mereka tidak pakai alas kaki, ya. Itu mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Maksud di sini maksud orang yang enggak pakai alas kaki, pengembala kambing, maksudnya adalah manusia yang lemah. Ya. Nanti pada yang menjelang akhir zaman, menjelang hari kiamat, itu nanti manusia yang lemah. Kita ini manusia yang lemah, Bu. Ya. Enggak ada manusia yang dia boleh mengatakan, oh saya ini manusia paling hebat. Oke, kalau Anda mengatakan Anda paling hebat, Anda merasa Anda paling ganteng. Emang yang bikin muka Anda ganteng itu Anda sendiri? Bukan kan? Allah. Ini kita manusia yang lemah nanti akan yatatawaluna fil bunyan, akan berlomba-lomba dalam mendirikan, meninggikan bangunan. Tuh, ciri yang kedua. Sekarang udah banyak gak apa manusia bikin gedung-gedung yang sangat tinggi? Sudah banyak gak Bu? Di kampung sawah ada gak? Mungkin ini kali paling tinggi kalau di kampung sawah. Intinya adalah seperti itu. Tuh, sedua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah ada gak zaman sekarang? Sudah ada? Berarti siap-siap Bu, kiamat sudah dekat. Itu jawabannya. Kemudian ketika Rasulullah mengabarkan ini, orang ini langsung saja, ya, langsung pergi Bu, begitu saja. Langsung pergi lagi, nggak pakai salaman lagi ke para sahabat, pamitan kali, langsung pergi begitu saja. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, tahukah engkau siapa sih yang tadi bertanya? Siapa sih tadi orang yang tiba-tiba nanya tapi nanyanya detail banget? Ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ya, disinilah ketawaduan para sahabat, masya Allah. Ya. Dan banyak sekali ketika Rasulullah SAW bertanya sesuatu kepada para sahabat, saking tawadunya para sahabat, padahal mereka adalah orang generasi terbaik. Ya. Mereka para sahabat itu berada di lingkaran generasi terbaik. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berada pada masaku. Pada masaku adalah ya para sahabat. Pada saat ini adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita, sebaik-baik generasi. Tsumal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, berarti muridnya para sahabat itu tabi'in. Setelah itu tsumal ladzina yalunahum, kemudian juga para tabi'ut tabi'in. Ini sampai tabi'ut tabi'in adalah merupakan generasi terbaik. Ini Umar bilang Allah dan Rasulnya tahu. Beda kan sama anak zaman sekarang. Kita tuh banyak orang kita nggak tahu tapi sotoy. Sotoy tahu sotoy. Sok tahu gitu. Ditanya dia nggak tahu tapi maksain. Oh iya bener. Ya kemarin kan saya tahu. Iya. Tahu dari mana? Ada yang broadcast. Atau apa? Ya tapi nggak apa-apa, ini ilmu. Ya semoga kalau yang disampaikan yang dari broadcast itu memang hadis yang sahih, ya insya Allah benar. Banyak orang sekarang nggak tahu tanpa ilmu tapi ya menjawab dan berbicara ini dan itu. Ya. Ini Umar mencontohkan kepada kita. Umar radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita. Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Masya Allah. Tahu artinya? Fa innahu Jibril. Fa artinya maka, inna artinya sesungguhnya, Jibril artinya Jibril, maka sesungguhnya Jibril. Itu terjemahnya. Fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, wahai Umar. Atakum, Jibril itu datang kepada kalian, yuallimakum dinakum. Jibril itu datang mengabarkan kepada kalian tentang agama kalian. Subhanallah. Jadi pada saat itu Jibril datang dengan rupa manusia, mengabarkan beberapa poin termasuk yang berkaitan dengan hari kiamat. Di sini tentang hari kiamat ini, pertama Rasulullah SAW tidak tahu pasti kapan tepatnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tuh Rasulullah SAW nggak tahu hari kiamat itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kita manusia yang banyak maksiatnya, bahkan orang yang bukan beragama Islam, bukan orang yang beriman, tiba-tiba dengan pedenya ngomong besok hari kiamat, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kebukti gak? Kagak. Tuh manusia yang biasa-biasa aja, dan bahkan yang melontarkannya adalah bukan orang-orang Islam. Bilang hari kiamat 12 nggak kejadian. Dan pada saat itu 12 bukan hari Jumat lagi. Padahal dulu Rasulullah SAW mengabarkan, Rasulullah hanya mengabarkan tadi ciri-ciri itu. Kemudian dalam hadis lain menyebutkan hari kiamat itu akan datang pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Insya Allah ibu siap ya kalau kiamat datang besok hari Jumat. Udah siap? Insya Allah kita persiapkan. Seperti itu. Rasulullah hanya tahu harinya saja, hari Jumat. Untuk tanggal, bulan dan tahun, wallahu a'lam, tidak tahu. Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah hanya mengabarkan tanda-tandanya saja, tanda-tanda kapan kiamat itu datang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga kalau ditanya, Ustaz kiamat sudah dekat ya? Enggak tahu, mungkin saja sudah dekat. Kalau ciri-cirinya saya tahu sesuai dengan yang Rasulullah SAW kabarkan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Rasulullah mengabarkan kapan datangnya hari kiamat, atau tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Di antara yang pertama adalah tanda hari kiamat adalah ini kiamat. Jadi kiamat itu dibagi menjadi dua, Bu. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ini artinya kiamat kecil. Artinya kiamat kecil ini menunjukkan bahwasanya kiamat masih sudah dekat tapi masih agak jauh gitu. Ada ciri kiamat namanya kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar, artinya memang ketika tanda-tanda di kiamat kubro ini sudah muncul, maka enggak lama lagi. Udah dekat lagi waktunya. Mungkin kalau kiamat kubro ini bagaikan kita menanti menanti sesaat berbuka puasa. Itu dinanti banget. Bahkan yang dari kantor di mana semua pada pengen buru-buru pulang, biar bisa berbuka dengan yang manis di rumah. Seperti itu. Ini kalau udah kiamat kubro ini sudah sangat dekat. Di antara tanda-tanda yang Rasulullah SAW kabarkan kiamat itu akan datang, dan ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Di antara yang pertama adalah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW menjadi rasul, maka saat itulah merupakan tanda bahwasanya kiamat akan datang. Walaupun masih agak jauh tapi ini merupakan bukti. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan, bu'ithu was-sa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul
dan hari kiamat itu seperti ini, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi dalam hadis lain diriwayatkan Rasul itu menyebutkan, aku itu diutus dan dan hari kiamat itu segini. Jadi bagaikan jari tengah dengan jari telunjuk, berarti sudah sangat dekat. Dan ini menunjukkan bahwa dengan diutus ya Rasulullah, kiamat sudah dekat. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah ciri kiamat atau tanda kiamat akan datang. Ini kiamat sugro, kiamat kecil, adalah dengan diwafatkannya baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW wafat, ini adalah merupakan pertanda juga bahwasanya kiamat sudah dekat. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah khatamil anbiya'i wal mursalin, adalah penutup para nabi dan rasul. Ini wajib kita percayai. Enggak boleh kita percaya bahwasanya pasti ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Sekarang lagi ngetren kan? Ada namanya aliran Gavatar. Gavatar nggak tahu namanya, gerakan Fajar Nusantara katanya. Ini Gavatar ini ada nabinya katanya. Oh, ini ada nabinya namanya Ahmad. Kalau dulu kita pernah dengar ada namanya Ahmadiyah. Ini ada lagi terbaru, sekarang baru kemarin kali ramai-ramai ada namanya Gavatar, gerakan Fajar Nusantara. Wah, yang direkrut banyak anak muda. Di antaranya keyakinannya nggak boleh sudah sholat, nggak puasa, nggak zakat. Ini Gavatar. Tapi kalau di kampung saya diplesetin, ada namanya Gapatar, gerakan apa-apa entar. Disuruh sholat entar, disuruh ke warung entar, disuruh nganterin adiknya ke sekolahan entar mah. Ini dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan, ini juga merupakan tanda bahwasanya kiamat sudah dekat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya termasuk tanda hari kiamat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat, berarti kiamat sudah dekat juga. Kemudian tanda-tanda lainnya lagi adalah di Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Qamar. Ada yang sudah hafal surat Al-Qamar? Sudah Ustaz? Itu barusan Ustaz bilang Al-Qamar. Hafal surat Al-Qamar. Di ayat pertama di surat Al-Qamar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar." Jadi Allah berfirman, telah datang hari kiamat. Wanshaqqal qamar, dan bulan itu telah terbelah. Jadi ketika bulan itu sudah dibelah atau pernah dibelah, ini menunjukkan ini merupakan tanda kiamat sudah dekat. Ini pernah terbukti. Rasulullah SAW termasuk salah satu mukjizat beliau adalah beliau bisa membelah bulan sesuai dengan firman Allah ini. Dan Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang 100% benar isinya. Terbukti. Kalau ini jadi ceritanya dulu, orang kafir Quraisy itu datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau engkau memang utusan Allah, kalau engkau adalah memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tolong belah bulan itu. Kemudian Rasulullah benar dengan tangannya membelah dan terbelah pada saat itu. Pada kaget. Ini mukjizat yang Allah berikan. Salah satu mukjizat Rasulullah adalah Rasulullah pernah membelah bulan. Kalau dulu mungkin kita kalau baru cerita itu kan cerita dulu, sekarang udah nggak relevan kali Ustaz. Dan terbukti saat ini Bu. NASA itu adalah sebuah organisasi yang
punya Amerika gitu yang melihat yang berada di antariksa sana, di ruang angkasa seperti itu. Dan kalau kita lihat, saksikan foto daripada bulan, itu benar. Foto bulan itu kayak ada sesuatu yang terbelah. Bahkan kalau ibu saksikan di bulan purnama yang terang banget gitu, itu akan terlihat seperti ada garis tengah bulan itu. Ini, dan ternyata benar, Bu. Kalau di hasil pembesaran dilihat dari dekat, memang benar. Itu kayak ada garis tengah bulan tersebut. Ini pernah dibelah oleh Rasulullah SAW. Ini bukti dan baru ketahuan sekarang ini. Ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Quran adalah di dalamnya 100% adalah kebenaran. Bahkan ada seorang ilmuwan dari India. Beliau ini telah banyak mengislamkan orang. Ini debator, ilmuwan, tadi dokter, dia belajar agama. Jadi banyak sekali penelitian yang pernah dia lakukan. Ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Namanya Dr. Zakir Naik. Mungkin ibu pernah dengar atau pernah. Oh iya, Zakir Naik. Mungkin sekarang aja diingatin. Zakir Naik, beliau mengatakan bahwasanya 85% apa yang di dalam Al-Quran tersebut sudah terbukti, sudah dibuktikan secara ilmiah. Sekitar 85%, mungkin masih ada nanti kejutan-kejutan lain yang akan kita tahu. Mungkin di antara yang dekat, yang tahu sekarang ini diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dua lautan, dua lautan yang beda, itu bisa bertemu. Kita lihat mungkin sekarang kalau ibu ada yang WhatsApp atau yang apa, itu ada foto itu laut itu dua warna. Kita lihat ini lautnya terbelah dan memang benar, dan dia berdempetan dan enggak bersatu airnya. Subhanallah. Allah sudah kabarkan 1400-an tahun yang lalu. Bahkan Al-Quran ini sudah ada di Lauhul Mahfuz sebelum manusia diciptakan. Allah sudah mengabarkan bahwasanya di surat Ar-Rahman itu Allah menjadikan dua laut bertemu. Buktinya sekarang baru kita lihat fotonya. Kalau kita sekarang karena kan foto berwarna itu baru ada mungkin beberapa puluh tahun terakhir gitu ya. Kalau dulu oke lah sudah ada yang foto, paling fotonya masih hitam putih, nggak ketahuan. Tapi sekarang kita bisa lihat jelas, ternyata benar. Itu di sekitar Afrika Barat, ya kalau nggak salah, itu laut benar-benar terbelah. Sama seperti halnya peristiwa proses terjadinya manusia atau proses kelahiran manusia. Kita lihat Al-Quran sudah mengabarkan manusia itu diciptakan dari setetes air mani, kemudian juga pertama segumpal darah, kemudian dari darah dan seterusnya sampai lahir. Al-Quran sudah mengabarkan, dan sekarang terbukti secara medis. Jadi proses kelahiran manusia seperti itu. Di sini menunjukkan Al-Quran isinya 100% benar. Semua banyak yang sudah dibuktikan dalam Al-Quran. Itu bulan terbelah merupakan tanda dari bahwasanya kiamat akan dekat. Kemudian tanda berikutnya adalah munculnya api dari Hijaz. Hijaz itu adalah daerah Jazirah Arab bagian barat. Kalau sekarang itu yang masuk Hijaz itu Mekah, Madinah, Jeddah, itu Hijaz, namanya daerah Hijaz. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Kata Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai adanya api, sampai keluarnya api dari daerah Hijaz. Yudhi'u a'naqal ibli bi Busra. Yang mana api tersebut menyinari atau menerangi onta-onta di Busra, itu daerah Syam. Jadi dari kalau Hijaz itu atasnya lagi ke utara lagi itu Syam, masuknya daerah Syam. Kalau Syam itu sekarang ini negaranya yang termasuk Syam adalah Yordania,
Palestina, Lebanon, Suriah, ya. Ya, ini daerah Hijaz, sebagian dan sebagian Turki dan Irak. Ini daerah Syam yang sekarang sedang gejolak, ya. Karena memang Syam adalah salah satu negeri yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW, negeri yang berkah. Ya. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada negeri Yaman dan negeri Syam. Syam itu ya tadi negara-negara yang telah saya sebutkan. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun, ya, dan akan membunuh Dajjal itu di Syam, ya. Jadi Hijaz sebelah utaranya lagi Syam, ya. Jadi Hijaz itu nanti kata Rasulullah SAW, kiamat itu tidak akan terjadi sampai ada api keluar dari Hijaz yang bisa menerangi menerangi Syam. Berarti sangat terang api ini. Dan ternyata peristiwa ini sudah terjadi, ya. Disebutkan pada tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 654 Hijriah, ya, pernah terjadi, ya, pernah ada api di Hijaz, ya. Dan ini sudah terjadi, ya. Seperti itu. Kemudian juga tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah sudah tidak berlakunya lagi jizyah. Jizyah itu artinya adalah orang kafir yang datang ke negeri Muslim, dia harus membayar upeti, ya. Membayar upeti, ya. Ya membayar, ya. Membayar jaminan keamanan. Sekarang bisa dikatakan jizyah sudah tidak berlaku lagi, sudah nggak ada jizyah, ya. Makanya menunjukkan bahwasanya kiamat sudah dekat. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda kiamat sudah dekat juga yang termasuk kiamat sughra, ya. Dan ini kemungkinan akan berulang adalah Rasulullah SAW pernah mengabarkan akan banyak, ya, dajjal pendusta, akan banyak muncul orang yang berdusta, orang yang mengaku nabi. Kita lihat zaman setelah Rasulullah SAW wafat, banyak, ya, ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi, ya. Seperti itu. Yang pernah kita dengar, kenal, salah satunya adalah namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengaku sebagai nabi. Dan ini sudah terbukti. Rasulullah dulu bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'atsa dajjalun, ya, kadzdzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kiamat itu tidak akan datang sampai adanya orang yang mengaku dajjal, ya, atau orang dajjal, ya. Dan mereka mengaku bahwasanya mereka adalah Rasulullah, mereka adalah utusan Allah. Ini zaman Rasulullah, setelah Rasulullah SAW wafat terjadi banyak yang ada orang yang ngaku nabi, ya. Sampai sekarang saat ini, ya, di zaman kita juga ada orang mengaku nabi, ya, tapi wanita. Perasaan kita dalam yang kita ketahui itu nabi nggak ada yang wanita. Ini ada wanita, ya, ngaku jadi nabi, ya. Bahkan dia bilang dia sering berdialog dengan malaikat Jibril, ya, mendapat wahyu dari Jibril, ya. Udah gitu nggak pakai jilbab lagi. Masa nabi buka aurat, ya, seperti itu, ya. Ada nabi, ada lagi macam-macam nabi, ya. Ada nabi, ya, dari India. Kita nggak ada itu nabi semuanya tuh dari Jazirah Arab, ya. Nabi dari Mesir, dari Syam, ya, Syam ini negerinya para nabi dan rasul, banyak nabi asalnya dari negeri Syam ini, ya. Kemudian dari Jazirah Arab, ya. Ada nabi dari India, ada bahkan orang Indonesia jadi nabi. Allahu Akbar, ya. Dia bahasa Arab aja nggak ngerti jadi nabi, ya. Seperti itu. Ya, ini merupakan tanda, ya, dari Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mengabarkan, ya. Pada zaman Rasulullah belum ada orang mengaku sebagai nabi, tapi setelah beliau wafat sudah banyak, ya, banyak yang mengaku sebagai nabi. Dan sudah terbukti belum? Terbukti. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat juga. Kemudian tanda selanjutnya, ya,
Dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kiamat sudah dekat adalah banyak orang yang ingkar terhadap amanatnya. Amanat sudah hilang dari manusia, bahkan dan juga moral kaum muslimin itu sudah hilang sama sekali. Ada gak di sini orang yang tidak amanah? Pernah dengar gak Bu? Orang gak amanah, ya, disuruh ini bilangnya iya bisa, ternyata dia ingkari. Dikasih tugas ini, ya padahal dia pertama menyanggupi, ternyata dia ingkari. Amanahnya hilang. Kemudian juga moral manusia itu sudah hilang juga. Sekarang banyak gak? Ya. Sekarang kalau dilihat Bu, banyakkan orang yang ada moralnya atau tidak? Ya. Subhanallah. Ibu yang jawab bukan saya. Seperti itu. Kita lihat, saksikan. Ya. Saksikan saat-saat atau akhir-akhir ini Islam itu semakin asing. Dan ini menunjukkan bahwasanya moral manusia itu lambat laun akan hilang dan akan hilang terus. Rasulullah pernah mengabarkan Bu, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bada al-Islamu ghariban. Islam itu datang dengan kondisi yang asing pada saat itu. Islam itu asing. Kita lihat dulu, ya, di Jazirah Arab atau daerah Mekah itu orang-orang masih menyembah berhala, ya. Menyembah berhala, menyembah patung-patung dan lain sebagainya. Kemudian Islam datang menolak kesyirikan-kesyirikan tersebut. Islam asing. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan asing lagi. Ya, sekarang kita lihat Islam itu asing. Ya, orang yang menjalankan syariat Islam, ya, orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW itu asing banget. Ya. Kayaknya, ini aneh. Ya, seperti itu. Ya. Ini juga sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, ya, tanda juga hari kiamat akan datang adalah akan muncul banyak orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang keji, dan juga banyak nanti wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman rijalun ma'hum asyaqun ka'annaha adnabul baqar. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang mereka membawa cambuk seperti ekor sapi. Yaghduna fi saqatillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Maka mereka pergi pada pagi hari dalam murka Allah Subhanahu wa taala dan pergi sore hari dalam kemurkaannya. Banyak sekali orang-orang zalim akan datang di akhir zaman. Banyak gak sekarang orang-orang zalim? Banyak gak? Malah bilang banyak sekali. Banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin dizalimi di mana-mana. Di Palestina, di Suriah, di Irak, sampai di Indonesia. Ada saudara-saudara kita yang dizalimi oleh orang-orang yang zalim. Ini juga menunjukkan bahwasanya kiamat akan datang. Kemudian tadi Rasulullah juga kabarkan banyak wanita yang berpakaian namun telanjang. Dia berpakaian tapi auratnya terbuka kemana-mana. Kita saksikan banyak sekali wanita-wanita yang pakai pakaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hidayah. Pakaian tapi auratnya naudzubillah terbuka. Berpakaian pakai katanya hijab, ya, tapi naudzubillah, naudzubillah. Ini adalah merupakan tanda daripada akan datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian juga tanda lagi Bu dari Rasulullah SAW bahwasanya kiamat akan datang adalah jumlah wanita akan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Ya.
Dan ini sudah terbukti, Bu. Di Indonesia saja sekarang jumlah wanita itu sudah lebih banyak dari laki-laki. Bahkan di seluruh dunia jumlah wanita juga sudah terbukti lebih banyak daripada kaum laki-laki. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, sungguh akan tiba pada suatu masa manusia saat itu seolah berkeliling membawa sedekah emas, namun dia tidak menemukan seorang pun yang menerimanya. Jadi semua orang itu sudah tidak membutuhkan sedekah. Kemudian Rasulullah menyebutkan juga nanti akan ada pada akhir zaman seorang lelaki itu terlihat diikuti oleh 40 wanita. Jadi subhanallah, Rasulullah mengabarkan, ya, nanti di akhir zaman itu seolah-olah tuh laki-laki satu, wanitanya itu 40. Perbandingannya sangat banyak. Wanitanya lebih banyak. Dan ini sudah terbukti dan menunjukkan bahwasanya memang kiamat sudah dekat. Masih banyak lagi tanda-tanda daripada kiamat akan datang. Banyak sekali, bahkan disebutkan ada sampai tanda itu sekitar 120-an lebih, 100-an lebih tanda-tanda kiamat akan datang. Mungkin kalau saya sebutkan satu-satu ini sudah enggak cukup seminggu, enggak cukup 1 minggu. Kemudian juga tanda kiamat akan datang adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu wa yushrabul khamru wa yadhharus zina. Ya, ini Bu, dengar. Termasuk tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah ilmu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sudah enggak hafal Quran, banyak orang semua sudah enggak tahu tentang agamanya. Artinya kebodohan merajalela. Kebodohan di mana-mana ada. Kemudian juga banyak orang yang minum khamar. Khamar itu apa? Minum-minuman keras. Banyak orang yang minum miras. Kemudian juga nanti di akhir zaman juga banyak terjadi perzinahan. Na'udzubillah. Kita saksikan sekarang. Semuanya sudah ada. Bahkan di negeri kita di Indonesia, bahkan di kampung kita mungkin ada orang yang mabuk, orang yang berzina dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiamat yang kiamat kubro atau kiamat yang besar. Ciri-ciri datangnya kiamat besar adalah sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam surah Dukhan, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka pada hari itu kiamat akan datang, akan ada langit yang membawa kabut yang sangat pekat, tebal sekali. Ini termasuk kiamat kubro sekarang kita lihat. Sudah dekat hari kiamat. Nanti langit akan turun kabut yang sangat tebal. Kemudian yaghshan nasu hadza adzabun alim. Kemudian kabut ini meliputi manusia. Semoga kita dijauhi, semoga kita semoga kita tidak menjumpai kabut ini. Karena orang yang berada di kabut ini meninggal. Ini seperti azab. Kabut ini meliputi manusia. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanda-tanda kiamat besar, akan adanya Dajjal, turun Dajjal. Dajjal itu adalah orang atau apalah namanya, dan dia mengatakan setiap dia bertemu dengan seseorang yang tadinya orang itu beriman, ini orang akan beralih keyakinannya. Dajjal ini Rasulullah SAW kabarkan akan muncul dari daerah namanya Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang itu daerah timur Saudi Arabia, atau berada di timur laut di daerah Iran. Jadi nanti Dajjal itu muncul dari sana.
akan berjalan ya, menuju Syam. Ya. Nanti Syam itu kan Dajjal bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya, Rasulullah mengabarkan kota Makkah dan kota Madinah adalah dua kota yang tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal. Ya. Jadi Dajjal gak masuk ke sana. Ya. Jadi seluruh jazirah Arab didatangi Dajjal. Dajjal itu orang yang beriman langsung pada saat itu juga dia akan berubah kufur. Ya. Itu tanda ya, tanda kiamat besar, tanda kiamat akan datang. Makanya kita disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berdoa. Ya. Semoga kita tidak bertemu Dajjal. Jadi ibu-ibu kalau ulang tahun ya, atau misalkan saya lahir tanggal 20 Januari, tiba-tiba langsung itu kan kalau kita istilahnya ulang tahun ya, ulang tahun. Ya, orang panjang selamat ya panjang umur ya, jangan langsung pada saat itu juga Bu, jangan mau didoain panjang umur. Ya. Khawatirnya doanya itu terkabul. Ya. Coba kalau ibu didoain panjang umur, semoga ibu panjang umur sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ketemu Dajjal. Ibu ngelihat gunung terbelah. Ngelihat laut airnya meluap, ngelihat ini dan itu, serem dan Rasulullah SAW itu menyebutkan seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang hidup pada akhir zaman. Jangan mau, makanya kalau didoain panjang umur ya langsung tolak pada saat itu juga. Jangan doain anak panjang umur, doain biar umur anak itu berkah, biar umurnya berkah. Karena sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang umurnya panjang, amalnya baik. Jangan sampai kita punya umur 200 tahun tapi maksiat semua. Allahu Akbar. 200 tahun. Kita kalau 60 tahun maksiat semuanya kayaknya nanti berat banget. Apalagi kalau sampai panjang umurnya maksiat semua sampai ketemu Dajjal lagi, ya Allah. Bahkan kita juga di tahiyat akhir itu kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kita berdoa Bu. Jadi setelah baca innaka hamidum majid itu di akhir kita doa baca, disunahkan juga baca doa ini tambahan ya. Di antaranya ya Allah aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah ya kehidupan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah jauhkan aku dari fitnah Dajjal ya. Ini kita berdoa ya sampai kita ketemu Dajjal, karena kalau kita ketemu Dajjal itu yang tadi kita beriman langsung pada saat itu kita kafir. Bahkan ada sebuah sunnah daripada Rasulullah SAW agar kita tidak berjumpa dengan Dajjal adalah senantiasa kita membaca surat Al-Kahfi. Jadi kita tahunya itu, jadi Al-Kahfi ini disunahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk dibaca pada hari Jumat. Hari Jumat ini boleh kita baca mulai dari malam Jumat. Jadi mulai hari Kamis maghrib ya, karena pergantian hari dalam kalender Qamariyah, dalam kalender Hijriah itu adalah maghrib. Jadi ketika matahari terbenam, disitulah pergantian hari. Maka kita boleh memulai untuk baca surat Kahfi itu pada malam Jumat ini sampai matahari terbenam. Jadi sampai sore hari di hari Jumat. Silakan kalau misalkan berat baca sekaligus dicicil bacanya. Habis sholat maghrib 1 lembar, habis sholat isya 1 lembar lagi, habis sholat subuh selembar lagi, habis sholat zuhur selembar lagi. Intinya pada hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, karena Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Seperti itu. Mungkin kebanyakan kita terlalu familiar, lebih terkenal tuh surat Yasin. Orang tuh baca Yasin kayaknya 3 kali bolak-balik itu sanggup. Tetapi baca surat Al-Kahfi kayaknya 1 aja susah. Saya ngalamin sendiri, itu beda. Karena memang pahalanya yang berbeda ya. Surat Kahfi pahalanya besar ya. Di antaranya itu tadi. Di antaranya juga dalam hadis lain disebutkan Allah akan menerangi orang ini, orang yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat sampai Jumat berikutnya.
Jadi seperti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ke Jumatnya lagi. Surat Al-Kahfi, yang belum kenal sama surat Al-Kahfi kenalan, silakan. Ya, ada di juz 15 itu. Ya silakan dibaca. Ini sunnah, Bu. Boleh bacanya dicicil. Ya. Karena salah satu manfaatnya tadi, surat Al-Kahfi akan menghindarkan kita dari fitnah Dajjal. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kiamat juga akan datang adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nanti Nabi Isa akan turun. Jadi ini kita banyak yang salah kaprah. Banyak yang kita bilang Isa itu sudah meninggal. Padahal yang benar Nabi Isa belum meninggal. Yang disalib itu adalah orang yang Allah serupakan. Dia adalah muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang pada saat itu dia berkhianat. Dia ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan tentara pada saat itu, ya, Nabi Isa bersembunyi. Ini murid beliau ini mengabarkan Nabi Isa ada di sana. Kemudian mereka mengejar Nabi Isa dan Allah mengangkat Nabi Isa. Kemudian orang yang tadi berkhianat, ya, yang ngasih tahu Nabi Isa ada di sana, dialah yang dimiripkan, diserupakan, maka dialah yang disalib. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa sampai sekarang masih ada di surga. Kalau nggak percaya, silakan nanti tunggu di akhirat, di akhir zaman. Nabi Isa akan turun. Jadi antara nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa akan bertanya kepada manusia. Nanti di akhirat Nabi Isa itu akan bertanya. Nanti Nabi Isa akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan umatnya, orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, apakah engkau memerintahkan kepada mereka untuk menyembahmu? Nabi Isa akan menjawab, aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembahku. Sesungguhnya aku adalah hamba dan utusanmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak pantas bagiku untuk minta disembah. Jadi nanti Nabi Isa akan turun dari surga dan akan membunuh Dajjal. Itu termasuk tanda kiamat besar, ya. Turunnya atau datangnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa ketika turun nanti Nabi Isa juga akan melakukan ibadah umroh dan haji, ya. Nabi Isa mau bertemu dengan Nabi Isa. Kalau saya nggak bisa jawab. Jadi seperti itu. Ini termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat, ya. Kemudian juga di antara kiamat, ya, akan datang juga, ya, dan sudah sangat dekat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari barat. Ya. Ketika matahari sudah terbit dari barat, sudah kiamat sudah dekat lagi. Di sini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Kiamat itu tidak akan datang sampai matahari itu terbit dari barat. Allah, kita kan tahu matahari itu terbitnya dari timur, ya Bu. Nanti kalau matahari sudah terbit dari barat itu sudah. Rasulullah menyebutkan, "Fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un." Ketika matahari sudah terbit, ya, dari barat, maka tidak akan bermanfaat lagi iman seseorang. Jadi orang yang baru mau beriman ketika matahari orang yang bertaubat, ya, ketika matahari sudah terbit dari barat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dan merupakan tanda bahwasanya kiamat datang. Kiamat sudah sangat datang ketika matahari sudah terbit dari barat. Berarti kalau sekarang terbitnya masih di timur, masih agak nyantai, Bu. Masih bisa napas, ya. Tapi insya Allah kita napasnya untuk
melakukan kebaikan. Dan tanda kiamat terakhir ya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Israfil. Tahu malaikat Israfil? Malaikat yang meniup sangkakala atau orang meniup trompet. Enggak tahu, yang penting kita sangkakala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka sudah berakhir semuanya. Sudah kiamat pada saat itu datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak berjumpa dengan hari kiamat ini. Kemudian Bu, daripada kita menunggu kiamat yang wallahu alam kapan datangnya, juga mungkin masih lama atau sudah dekat, hendaknya lebih baik kita mempersiapkan kematian. Karena kematian adalah suatu hal yang pasti, suatu hal yang pasti datang dan kita semuanya takut. Rasulullah sallallahu subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yafirru, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya nanti ya, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kita semua takut. Jangankan yang sudah tua, orang yang masih muda itu ketika ente mau gak mati besok takut ya, gak mau. Ente mau mati sekarang gak mau. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad bahwasanya kematian yang kalian lari darinya fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti datang. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan beralih dari suatu alam ke alam yang lain. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan pada saat itu juga, pada hari itu nanti kalian akan dikabarkan hasil atau rapot daripada apa yang telah kita lakukan di dunia. Kematian adalah sebuah kepastian yang seharusnya kita persiapkan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-mautu babun, kematian adalah sebuah pintu, wan nasu dakhiluhu, dan manusia kita semua pasti masuk ke dalam kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita untuk senantiasa kita berbekal dengan ketakwaan yang banyak, berbekal dengan bekal yang sangat baik, berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, bekal untuk menuju tempat yang sangat jauh, berbekal menuju tempat yang perjalanan sangat jauh, perjalanan yang kekal abadi di akhirat kelak. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang seharusnya kalian persiapkan adalah dengan ketakwaan. Karena ketika kematian datang, ini tinggal dua saja bu pilihannya. Ya Allah, berikan kita tempat di surga, atau Allah berikan kita tempat di neraka. Oleh karenanya mari sama-sama kita mempersiapkan apa? Dan ini seharusnya bekal kita atau pertanyaan besar buat kita semua, apa yang kita persiapkan untuk menanti datangnya kematian. Kematian adalah bukan akhir dari segalanya. Ingat, kematian adalah bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang panjang. Kalau memang kematian itu adalah akhir segalanya, banyak manusia yang udah saya stres, saya bunuh diri, udah selesai. Tidak. Tetapi setelah kematian itu ada perjalanan yang sangat panjang, yang mana amal kita akan dipertanggungjawabkan. Kita semuanya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar tersebut bu, Rasulullah mengabarkan pada saat itu manusia itu tadi sudah
sendiri-sendiri, tidak peduli saudaranya, istrinya, anaknya, orang yang dia cintai, siapapun dia, sudah tidak peduli. Pada saat itu matahari itu tinggal sejengkal, sangat panas. Kalau kita lihat di musim kemarau, ya, itu matahari yang sangat jauh itu panasnya benar-benar beda dengan matahari yang di Pondok Gede itu ada AC-nya. Ini matahari nanti di padang mahsyar itu panas, panas sekali. Semakin banyak ketakwaan kita, maka semakin adem. Orang yang amal solehnya banyak, dia sama sekali tidak akan merasakan panas teriknya di padang mahsyar tersebut. Kemudian terakhir, pesan saya kepada ibu-ibu semua, mari untuk mempersiapkan datangnya kematian, bahkan hari kiamat, mari kita dekatkan diri kita dan keluarga kita dengan Al-Quran. Karena nanti pada saat kita membutuhkan pertolongan, salah satu yang akan menolong kita adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian semua Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang menjadi penolong buat kita, menjadi pemberi syafaat buat kita semua. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Begitu juga ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ini juga akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga akan menghindarkan kita dari siksa kubur. Al-Quran juga akan menolong kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Allah siapa? Nabi Muhammad alaihissalam. Kita tahu Nabi Muhammad alaihissalam sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Kemudian kita lihat perantara dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian kita lihat bulan turunnya Al-Quran. Kapan bulan turunnya Al-Quran? Bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kemudian kita lihat malam turunnya Al-Quran. Kapan malam turunnya Al-Quran? Malam 17 Ramadan. Dari mana Bu 17 Ramadan? Ada di kalender Ustaz. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu Bu? Ya, Rasulullah mengabarkan, Taharau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti tanggal berapa aja? Antara tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ada gak 17? Ya di sini mungkin nanti tanya lagi ya. Di situ menunjukkan bahwasanya memang jadi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baiknya malam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun Bu. Jadi kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, satu malam itu saja, itu kita dihitung sama saja kita seolah-olah beribadah selama 83 atau 84 tahun. Subhanallah ya. Itu malamnya turun. Kita lihat Al-Quran itu turunnya di mana Bu? Al-Quran turunnya di mana? Di Makkah dan di Madinah. Kita lihat dua kota suci ini. Ini adalah kota suci kita, atau sebaik-baiknya tempat di dunia ini adalah di Makkah dan di Madinah. Kita lihat tempat turunnya Al-Quran juga tempat yang mulia. Kemudian kita lihat
Orang yang membacanya juga merupakan orang yang mulia. Rasulullah SAW kabarkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah tidak mengabarkan sebaik-baik kalian adalah mereka yang banyak duitnya, sebaik-baik kalian adalah mereka yang banyak sedekahnya, sebaik-baik kalian adalah mereka yang dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajarnya mulia, orang yang mengajarkannya juga mulia. Tuh, kita lihat lagi tempat belajarnya Al-Quran itu adalah merupakan tempat yang mulia. Tadi di awal telah saya kabarkan, barang siapa yang berkumpul di majelis Al-Quran, dia mendapatkan 4 keutamaan. Ini menunjukkan tempat yang mulia juga. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah yang menyelamatkan kita. Nanti kita di akhirat itu ditanya, apa yang kalian perbuat terhadap Al-Quran? Setiap kita pasti ditanya, apa yang pernah kita lakukan terhadap Al-Quran? Tapi kita mau menjawab, saya tidak bisa baca Al-Quran. Kita akan ditanya, pernahkah Anda belajar baca Al-Quran? Seperti itu. Mari kita mulai saat ini, mulai dari kita, anak-anak kita didik dengan menanamkan akhlak Al-Quran. Karena ini akan menjadi penolong kita lagi, penolong kita di akhirat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menentukan nanti derajat kita di akhirat itu dengan Al-Quran. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Wahai orang-orang, nanti bacalah Al-Quran, wartaqi, kemudian kamu naik tingkatlah, baca naik tingkatlah, dan lantunkanlah Al-Quran sebagaimana Al-Quran kamu lantunkan di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Karena sesungguhnya derajat kalian, posisi kalian, level kalian nanti di akhirat adalah sampai akhir bacaan Al-Quran kalian. Semakin banyak tilawah Al-Quran kita, semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka akan semakin tinggi derajat kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan atau langsung ditutup? Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ya. Baik, sebelum saya tutup silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa majelis ilmu adalah jalan yang cepat untuk menuju surga. Iya. Kalau saya boleh tahu Ustaz, di surat berapa atau ada hadis yang menyatakan? Kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Kahfi dari maghrib sampai Jumat maghrib lagi, itu akan menghindarkan kita dari fitnah dajjal. Tetapi saya kemarin mengatakan itu kepada teman yang mungkin menyarankan untuk membaca Al-Kahfi. Dia malah mengatakan bahwa yang utama adalah membaca surat Yasin. Bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada mereka? Jazakallah khairan. Semoga pertanyaannya bermanfaat buat yang lain. Yang pertama adalah menuntut ilmu adalah merupakan jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak disampaikan oleh para ulama. Di antaranya kita pernah dengar al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah terlebih dahulu sebelum kita berucap dan beramal. Bahkan di antara makna daripada siratal mustaqim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang langsung mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus adalah jalan para nabi dan rasul. Jalan yang dimana ilmu dan amal itu selaras sejalan. Makanya kita berlindung kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah ini, ghairil maghdubi alaihim. Setelah kita berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
jalan yang ilmu, jalan yang langsung menghantarkan kepada surgamu. Bukan jalan mereka yang engkau murkai. Al-maghdub adalah jalan orang yang engkau murkai. Para ulama menafsirkan al-maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukan jalan mereka yang tersesat. Mereka yang sesat ditafsirkan oleh para ulama adalah an-Nasara. Nasrani mereka beramal. Ya, kalau kita lihat orang Nasrani itu beramalnya, ibadahnya tuh rajin, ya. Bahkan kalau mau ibadah itu beda sama kita. Kalau mereka pakai mobil, pakai pakaian yang paling bagus, wangi, gitu kan, pakai sepatu. Kalau kita masalah Jumatan pakai sandal jepit. Kalau misalkan di rumahnya ada sandal jepit 3, dicari yang paling jelek, ya, seperti itu. Mereka rajin beribadah, rajin sedekah. Di sini memang dikatakan mereka tuh rajin berderma. Kita lihat, nggak ada tetangga kita mau bangun tempat ibadah tapi kayak kita di pinggir jalan, ada nggak pernah lihat? Ya, di pinggir jalan orang mau minta sedekah buat, ya karena mereka sudah pada itu. Semangat ibadah mereka kuat, tapi tanpa didasari ilmu. Makanya kita berada di jalan yang lurus. Jalan Shirathal Mustaqim itu adalah jalan ilmu, jalan para nabi, jalan pada para syuhada, jalan orang-orang soleh, seperti itu. Para ulama yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita haji, kalau tanpa ilmu maka tidak sempurna. Kita haji tapi tanpa didasari ilmu tidak diterima haji kita. Kita sholat tanpa didasari ilmu juga tidak diterima sholat kita. Kita puasa tanpa didasari ilmu, tidak tahu rukun, syarat, wajib, sunnah dan lain sebagainya, juga tidak sempurna, bahkan tidak diterima ibadah kita tersebut. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan antara Yasin dengan Al-Kahfi, memang banyak disebutkan. Ada diantaranya hadis menyebutkan bahwasanya likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran surat Yasin. Segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Ternyata setelah dilihat referensinya, ini hadisnya lemah. Bahkan juga ada hadis menyebutkan bacalah surat Yasin karena akan akan menghindarkan kalian dari siksa kubur. Ternyata setelah dilihat riwayatnya juga lemah, bahkan palsu, seperti itu. Dan indahnya kita Islam untuk menjaga keautentikan Islam agar Islam tidak ada perubahan-perubahan seperti agama-agama sebelum Islam. Lihat, agama-agama sebelum Islam itu ada dijadikan agama itu karena masyarakatnya atau penganutnya itu bebas berkreasi, bebas berkreasi. Ibadah dengan cara ini. Kalau kita enggak, kalau kita ibadah itu ngikutin yang Allah perintahkan. Bagaimana Allah? Karena Allah yang tahu bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kita. Masalah ibadah itu syaratnya 2. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan hal tersebut, hendaknya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Karena masalah ibadah itu adalah masalah tauqifi, Bu. Ibadah itu kita menunggu dalil. Kalau ada dalil lakukan, kalau nggak ada udah jangan dikerjakan. Karena pastinya akan memberatkan kita. Kedua juga akan banyak menyulitkan. Banyak ritual-ritual atau yang dianggap ibadah padahal itu bukan ibadah, ini akan memberatkan kita. Dan Allah tahu ibadah apa saja yang cocok buat kita. Berkaitan dengan surat Kahfi banyak hadisnya sahih. Di antaranya barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Mungkin nanti kalau butuh hadisnya mungkin nanti bisa di SMS karena butuh teksnya seperti itu. Karena riwayatnya jelas, hadisnya sahih. Seperti itu. Lebih baik kita melakukan segala sesuatu yang hadisnya sudah jelas. Kalau yang nggak jelas, yang belum ini, lebih baik kita hindarkan. Khawatir kita melakukan sebuah kelancangan. Rasulullah SAW tidak berkata itu, tapi kita mengatakan oh ini dari Rasul. Kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nauzubillah.
Yang lain? Ya, silakan Ibu. Intinya mari kita persiapkan untuk alam akhirat. Ya. Kemudian baca Quran, silakan baca semuanya. Jangan fokus saya baca Quran setiap hari Jumat, baca surat Kahfi dan surat Yasin saja. Silakan baca Quran itu setiap hari. Ya. Setiap hari. Mau baca Yasin malam Jumat silakan. Mau hari Jumat silakan. Tapi jangan sampai kita berkeyakinan kalau saya baca ini akan mendapatkan manfaat yang seperti ini. Karena kalau mendapatkan kita berkata seperti itu, maka kita wajib mendatangkan dari mana rujukannya. Seperti itu. Silakan baca surat-surat yang lain. Surat Al-Quran itu banyak dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Silakan baca. Ya, jangan terpaku pada satu surat dan kita tinggalkan surat yang lain. Seolah-olah Al-Quran itu hanya satu itu saja. Ya. Ini tadi saya bahas surat Kahfi karena memang kita ada pembahasan masalah Dajjal, dan salah satu menghindarkan kita dari Dajjal adalah dengan membaca surat Kahfi di hari Jumat, karena hadisnya sahih daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa jadi saya sampaikan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kekhilafan dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.